Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMII, Kota Tasikmalaya menyuarakan penolakan harga bahan bakar minyak naik. Mereka memandang langkah pemerintah tidak sejalan dengan fakta harga minyak dunia per awal September tahun 2022. Harga minyak dunia turun menjadi sebesar $86,6. Padahal harga tertinggi terjadi pada Maret tahun 2022 mencapai $123,7 per barel. Alasan Presiden subsidi BBM telah membebani APBN, keliru. Menurut Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Muhaimin Abdul Basit, penggunaan anggaran subsidi untuk BBM dan LPG 3 kg baru mencapai 54,31 triliun atau 36,36%. Sedangkan, subsidi untuk listrik baru mencapai 21,27 triliun, 35,71%. Tuntutan yang pertama, kami meminta pemerintah untuk menuntaskan mafia minyak di Indonesia. Karena banyak bahan subsidi yang tidak sampai kepada masyarakat, terutama dalam sistem dari penyaluran itu sendiri. Pemerintah ini sebetulnya tidak konsisten dalam pagu anggaran APBN. Yang pertama itu sekitar 200 triliun. Setelah kita kaji kembali, ternyata perubahan 500 triliun itu terjadi sekitar 2 ataupun 3 bulan ke belakang. Kemudian hari ini opini yang dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat di Indonesia dalam subsidi BBM itu diopinikan sudah mendapatkan 500 triliun. Itu dari mana kan gitu? Nah, ini opini yang sebetulnya membuat dilematis masyarakat, makanya data ini harus betul-betul dibuka dan tersampaikan pada masyarakat. Sampaikan yang utuh dan yang jujur. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, coba sampaikan regulasi mana yang dipakai pemerintah yang menjadi dasar perubahan subsidi ini, kenaikan subsidi ini. Saya tidak pernah mendapatkan regulasi ataupun dasar yang jelas dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada media ataupun di media sosial terkait dasar hukum atas perubahan tersebut. Efek domino sangat jelas ini terjadi di masyarakat menengah ke bawah. Pasca COVID-19, UMKM terutama yang ada di masyarakat sektor real dalam perekonomian ini terdampak sekali karena ketika subsidi ataupun BBM naik maka bahan pokok pun akan naik, terutama telur. Sebelum diumumkan bahwa BBM naik, telur itu sudah melambung lebih tinggi. Apalagi sekarang setelah BBM naik, ya maka bahan pokok yang lain ikut naik. Kami akan terus konsisten melakukan aksi dan propaganda agar pesan yang seutuhnya itu tersampaikan di masyarakat. Yang pertama, kemudian yang kedua kami akan menolak dan melakukan gerakan seperti apa yang kami bisa, apa yang kami lakukan melalui masyarakat, melalui media dan lain sebagainya. Ini untuk menolak ataupun mengembalikan harga BBM seperti semula. Saya merasionalkan seperti ini. Kalau misalnya dalam alasannya itu karena tidak tersampaikan BBM itu, kalau misalnya kita naik motor, ya, kalau habis bensin yang dijual itu bukan motornya, tapi kita beli bensinnya. Sama pun dalam konteks pemerintah, subsidi itu hak bagi masyarakat Indonesia, ya, dari pemerintah itu sendiri. Maka itu sudah hak dan tidak boleh pemerintah mengganggu itu semua. Itu salah satunya subsidi itu sudah menjadi hak veto lah. Nah itu seperti apa yang tadi saya sampaikan. Subsidi ini memang tidak ada data yang jelas yang disampaikan oleh pemerintah. Maka saya berasumsi ini adalah bentuk opini untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa mereka tidak boleh menolak kenaikan ini. Itu yang saya lebih pertegas, bahwa ini tidak ada data yang real. 60% itu belum jelas dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas atau masyarakat menengah ke bawah. Yang jelas itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sektor real, terutama di UMKM dan warung-warung lain sebagainya.
Dari mulai detik ini, kami menyatakan kami akan terus turun ke jalan menolak kenaikan BBM dari sejak 1 sebelum jam 3 Bapak Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan harga BBM. Saya akan membacakan press release tolak kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan BBM. Keputusan ini menjadi konflik di tengah masyarakat Indonesia, terutama pada saat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang belum usai. Pemerintah menyebutkan bahwa alasan kenaikan BBM ini adalah sebesar 502 triliun untuk BBM, listrik, dan migas, dan diperkirakan akan bertambah lagi. Polemik di tengah harga minyak dunia yang meningkat. Dengan alasan tersebut, seharusnya pemerintah bisa membuat keputusan yang tetap mempertimbangkan bagaimana dampak-dampak yang akan terjadi pada masyarakat. Berdasarkan anggaran APBN tahun 2022, untuk subsidi energi dianggarkan 208 triliun. Bukan untuk keseluruhan anggaran. Kenyataan penggunaan anggaran yang digunakan untuk BBM dan LPG 3 kg baru mencapai 54,31 triliun. Subsidi untuk listrik baru mencapai 21,27 triliun. Sehingga alasan Presiden Jokowi bahwa subsidi BBM membebani APBN jelas sangat keliru. Selain itu, ditinjau dari alasan pemerintah terkait peningkatan harga minyak dunia yang meningkat. Padahal pada bulan Maret 2022 dengan menaikkan tertinggi sebesar 123 US dollar. Sedangkan per awal September 2022 harga minyak dunia turun jadi sebesar 86,6 US dollar. Yang berarti pemerintah sudah gagal dalam memberikan alasan konkret yang menjadi alasan dari adanya peningkatan harga BBM bersubsidi. Dan justru dengan tegas, keputusan tersebut seakan pemerintah ingin menggunakan subsidi sebagai infrastruktur, sebagai kepentingan-kepentingan yang lainnya yang tidak berpihak terhadap rakyat. Upaya pemerintah agar meredam dan menghindari adanya demo-demo dengan menyebar subsidi ataupun bantalan sosial yang ini tidak dianggap efektif lagi. Dampak buruk dari kenaikan harga BBM akan sangat terasa oleh masyarakat, terkhusus dalam sektor real, UMKM, pedagang, dan lain sebagainya. Di tengah kondisi negara kita dengan ancaman resesi, inflasi yang terus meningkat, kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih pasca pandemi COVID-19, seharusnya pemerintah berfokus pada apa yang menjadi permasalahan inti dan harus diselesaikan, sehingga bisa menghasilkan solusi yang justru mendukung masyarakat dengan kehadiran negara lain. Adapun tuntutan PCPMI Kota Tasikmalaya yang pertama, berantas mafia minyak yang merugikan masyarakat dan juga negara. Yang kedua, permasalahan bahan bakar minyak bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Yang kedua, permasalahan bahan bakar minyak bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Yang ketiga, meminta bentuk pengawas agar terjadinya subsidi atau tersampaikannya subsidi kepada masyarakat
Salah satu solusinya itu memberantas mafia-mafia yang ada di lumbung-lumbung BUMN di Indonesia. Yang selanjutnya kami tegaskan bahwa dalam kebijakan ataupun keputusan yang dilakukan oleh institusi negara ataupun presiden itu harus berlandaskan dengan hukum, harus berlandaskan dengan hukum yang jelas, karena ini mengorbankan masyarakat Indonesia, karena ini mengorbankan rakyat Indonesia. Kenaikan APBN ataupun kenaikan subsidi BBM ini dinyatakan dengan aturan yang tidak tegas dan tidak jelas oleh presiden.